Dugaan penganiayaan anak oleh Oknum Kubu Anjatan Utara kepada seorang siswa kelas 5 SD Negeri Anjatan Utara yang penganiayaannya dilakukan di lingkungan sekolah pada jam pelajaran ternyata banyak menyita perhatian publik. Masa desa akhirnya bereaksi dan beraksi mendatangi kantor pemerintah desa tempat Oknum Kubu berdinas untuk klarifikasi terkait kasus penganiayaan anak di bawah umur. Kasus Oknum Kubu Anjatan Utara tersebut kini ditangani pihak penyidik dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Indramayu jajaran Polda Jawa Barat. Ya, mengutuk keras, mengecam keras atas tindakan Kubu Desa Anjatan Utara. Dugaan penganiayaan anak oleh Oknum Kubu Anjatan Utara kepada seorang siswa kelas 5 SD Negeri Anjatan Utara yang penganiayaannya dilakukan di lingkungan sekolah pada jam pelajaran ternyata banyak menyita perhatian publik. Masa desa akhirnya bereaksi dan beraksi mendatangi kantor pemerintahan desa tempat Oknum Kubu berdinas untuk klarifikasi terkait kasus penganiayaan anak di bawah umur. Kasus Oknum Kubu Anjatan Utara tersebut kini ditangani pihak penyidik dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Indramayu. Pihak penyidik juga sudah menerima laporan korban dan orang tua korban, termasuk meminta keterangan dari beberapa saksi yang ketika penganiayaan berada di lokasi kejadian. Dikatakan oleh tim kuasa hukum korban dari kantor pengacara Anas dan Partner yang terdiri dari 3 orang pengacara, Anggi Saputra, Muhammad Ainun Najib, dan Yusuf Agung Purnama, Sabtu 9 Maret 2024. Oknum Kubu yang diduga menganiaya anak di bawah umur itu, di samping terancam tindak pidana, juga bakal terkena sanksi administrasi hingga pemberhentian dari jabatannya. 4 orang saksi yang sudah memberikan keterangan kepada penyidik, yaitu 2 siswa sekolah dasar dan 2 orang dewasa. Semua saksi yang dihadirkan telah menyatakan mengetahui adanya peristiwa penganiayaan anak di bawah umur, sehingga menyebabkan korban mengalami trauma. Terima kasih terkait dengan penanganan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang kemarin sudah dilimpahkan oleh Polres Indramayu kepada unit PPA Reskrim Indramayu. Terakhir pada tanggal 7 Maret 2024, tepatnya hari Kamis kemarin, telah dilakukan pemeriksaan tahap awal, di mana kepolisian memanggil dari korban, lalu ayah dan 4 orang saksi, di antaranya 2 orang siswa, 2 orang dewasa, di mana mereka telah menyampaikan keterangannya yang mereka ketahui pada saat kejadian. Dari hasil pemeriksaan tahap tersebut, memang semua saksi tersebut menyatakan memang mengetahui tentang proses kejadian yang dilakukan oleh oknum Kubu tersebut dan diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan siswa tersebut mengalami trauma. Baik, kemudian terkait perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku, dari awal kami mengarahkan kepada pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang pelindungan anak, yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku kekerasan tindak pidana anak itu apabila luka ringan 3,6 tahun, kemudian apabila luka berat 6 tahun. Mengenai ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku, Anggi Saputra menyampaikan pelaku diancam dengan pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Anggi juga mengatakan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak itu pun mempunyai efek berkepanjangan seperti dampak emosional, psikis, dan fisik yang dialami anak tersebut akan sulit untuk diobati serta memerlukan pengobatan dalam jangka waktu panjang. Terlebih pelakunya seorang kepala desa yang merupakan pejabat pemerintahan desa yang seyogyanya mencerminkan perilaku bermartabat dan berbudi luhur. Apa yang dilakukan oknum kepala desa tersebut merupakan perilaku tercela yang wajib mendapat sanksi dan dihukum baik pidana maupun aturan administrasi pemerintahan yang berlaku. Di Indramayu ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan perda, yaitu Perda nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggara kabupaten layak anak. Artinya seharusnya seluruh stakeholder yang mengetahui peraturan daerah ini bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Berarti ketika ada disharmoni antara Dasori dan Dasen, ada kesenjangan. Apakah stakeholder ini mengetahui peraturan tersebut atau tidak? Kemudian bagaimana sosialisasi terhadap peraturan tersebut terhadap seluruh jajaran? Nah, ini kita juga patut pertanyakan sehingga kasus ini bisa kita kawal secara utuh, baik secara administrasi terhadap pemerintahan dan kemudian secara hukum juga. Dan kita pun akan meminta seluruh elemen masyarakat agar bisa mengawal kasus ini. Karena bagaimanapun juga kita sedang menyelamatkan tunas bangsa. Jangan sampai tunas bangsa kita itu dirusak oleh justru orang yang harusnya memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak. Ditambahkannya, Kabupaten Indramayu mempunyai aturan perihal pemberdayaan terhadap anak melalui Peraturan Daerah atau Perda nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pada perda itu tertera pemerintah daerah menjamin pemenuhan hak anak sebagai potensi bangsa melalui pembinaan dan pengembangan sedini mungkin. Pemerintah Kabupaten Indramayu harus bertindak tegas terhadap aparatur pemerintah daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Terlebih peristiwa perbuatan tercela yang dilakukan oknum aparatur itu menimpa seorang anak yang seharusnya dilindungi, diayomi, diberikan hak dan dijamin haknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian Gunawan mewartakan.